Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riken Wijaya dari kelas 3 APAI NIM 0101-2001-019. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pembelajaran saya selama 1 semester dengan Bapak Haji Didin Safrudin SAG, yaitu mata kuliah fikih, ibadah dan muamalah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah tema atau judul, yaitu riba, pengertian riba, macam-macam riba dan solusi untuk menghindari dari jahatnya atau bahayanya riba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah juz 3 pada bagian terakhir. Allah dengan jelas menyebutkan bahwasannya riba adalah sebuah usaha kelebihan atau tambahan pembayaran dari sebuah usaha haram yang tentu merugikan sebuah pihak atau satu pihak, yaitu pihak peminjam. Sedangkan menurut bahasa, riba adalah az-ziyadah atau bertambah, dan juga menurut istilah yang telah saya sebutkan tadi, bahwasannya keuntungan atau tambahan-tambahan pokok yang diambil dari usaha haram dalam pinjam meminjam, yang tentu merugikan sebuah atau satu pihak, seperti itu dalam sebuah transaksi. Sedangkan dari macam-macam riba ini, riba banyak sekali macamnya. Menurut Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya riba ini terbagi 3. Yang pertama yaitu riba nasi'ah, yang kedua yaitu riba qard, yang ketiga yaitu riba fadl. Sedangkan yang saya kutip kali ini, riba itu terbagi 2. Yang pertama yaitu riba qard, yang dimana riba ini mewajibkan si peminjam untuk membayar hutang dengan kesepakatan pertambahan, seperti itu, atau yang sudah diisyaratkan oleh perusahaan. Misalkan saya meminjam kepada perusahaan sebulan sebesar Rp100.000. Kemudian perusahaan sebulan mengisyaratkan atau mewajibkan saya untuk membayar dengan nominal yang lebih dari 100.000. Ya, misalkan 110.000. Dan 10.000 ini termasuk riba qard, yang dimana riba qard ini beda dengan nanti riba nasi'ah yang akan saya bahas selanjutnya. Namun tentu hampir-hampir mirip, karena riba qard ini dibayar secara langsung pada saat jatuh tempo. Sedangkan riba nasi'ah yaitu karena keterlambatan pembayaran, maka dibayarnya pada saat kemudian hari, tapi nominalnya tetap sama, jenisnya sama, tambahannya yaitu tambahan uang pokok pada transaksi tersebut. Nah, itu adalah riba qard. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Nah, apakah itu riba jahiliyah gitu kan? Riba jahiliyah yaitu riba yang diberlakukan kepada peminjam
yang karena tidak mampu untuk membayar pada waktu yang sudah ditentukan, seperti itu. Sedangkan riba jahiliyah ini terbagi dua. Yang pertama riba fadl, yaitu riba sejenis atau barang yang sejenis. Nah, barang yang sejenis ini dalam riba fadl yaitu ada 6 macam yang bisa saya sebutkan, yaitu seperti emas, seperti perak, gandum, dan sebagainya. Ada 6 macam. Nah, riba ini pertukaran barangnya satu jenis. Namun ketika si peminjam ingin membalikan gitu ya, misalkan saya meminjam emas 1 gram gitu. Namun pada transaksi tersebut si yang memberi hutang ke saya gitu mesti mewajibkan saya untuk membayar emas ini seberat 1,5 gram misalkan. Nah, dengan begitu ini termasuk riba fadl. Karena dalam hadis pun disebutkan bahwasannya emas maka dibayar harus dengan emas yang sesuai kadarnya. Perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan sebagainya. Seperti itu. Tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada pengurangan, karena disebutkan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Maka celakalah orang yang memainkan alat timbangannya, yaitu seperti itu. Yang selanjutnya bagian kedua, macam kedua dari riba jahiliyah ini yang telah saya sebutkan tadi, yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah riba yang sering sekali masyarakat jahiliyah lakukan, yaitu riba yang jenis barangnya ketika kita meminjam namun kita tidak sanggup untuk membayar pada saat jatuh tempo, maka kita dikenakan biaya tambahan. Sudah kita harus membayar lebih, ketika kita terlambat ditambah lagi, seperti itu. Misalkan saya meminjam kepada si fulan 100.000. Nah, si fulan meminta saya untuk membayar 110.000. Ini sudah termasuk riba qard gitu ya dalam syariat. Nah, karena jatuh temponya misalkan tanggal 20 pada bulan depan, namun saya pada tanggal 20 bulan depan saya belum memiliki uang 110.000 untuk membayar uang tersebut, maka saya minta penangguhan waktu. Namun saya, karena masuknya jatuh tempo, si fulan yang meminjamkan dengan dalih alasan denda seperti itu, maka saya dikenakan biaya tambahan misalkan jadi ditambah 10.000. Nah, yang 10.000 selanjutnya yaitu termasuk kepada riba nasi'ah, seperti itu. Maka dalam transaksi tersebut ada riba qard, yaitu sebagai uang pokok yang harus dibayar pada saat waktu itu, yang harusnya tanggal 20 dibayar jadi 110. Ada juga riba nasi'ah, karena saya telat, saya mendapatkan tambahan yaitu 10.000, seperti itu. Nah, ini adalah dua riba yang termasuk riba jahiliyah. Karena riba jahiliyah ini sering sekali dilakukan pada masyarakat Arab pra-Islam, seperti itu, maka dinamakan yaitu riba jahiliyah. Nah, untuk selanjutnya yaitu solusi untuk menghindari riba. Ini ada 3 tips dari saya untuk menghindari daripada bahayanya riba. Yang pertama yaitu kenali bahaya riba. Sebagaimana telah disebutkan Allah tadi, bahwasannya riba itu mengancam kepada si pemberi riba dan juga si penerima riba, atau si pemberi pinjaman dan juga penerima pinjaman, seperti itu. Nah, 2 orang tersebut akan mendapatkan dosa yang sama, seperti itu. Nah, dengan kita tahu bahwasannya bahaya riba itu sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita akan menghindari daripada perbuatan riba. Yang kedua yaitu selalu
istiqomahkan sifat qanaah. Karena dengan sifat qanaah kita tak mungkin gitu membeli barang yang sebenarnya kita tidak harus membeli ketika saat kita tidak punya. Karena kita memiliki sifat qanaah, kita akan terhindar dari segala keserakahan dengan ingin memiliki suatu barang, sampai kita harus meminjam kepada rentenir, debt collector, bahkan sampai kepada bank gitu, apalagi bank emok seperti itu. Nah, dengan sifat qanaah ini tentu kita akan terhindar daripada bahayanya riba. Yang ketiga yaitu pinjam meminjamlah kepada koperasi atau bank yang tentu telah menjalankan pinjam meminjam secara syariat. Karena pada akadnya bank syariah tersebut telah menukar yang tadinya berfokus kepada pinjam uang dengan uang menjadi uang dengan barang, seperti itu. Dengan contoh, saya ingin membeli rumah, karena saya tidak punya uang, maka bank tersebut membelikan saya rumah. Kemudian saya harus membayar rumah dengan nominal sekian dengan transaksi kredit. Maka menurut Ustadz Abdul Somad, hal ini diperbolehkan dalam agama karena mempermudah dalam statusnya meminjam barang atau membeli barang, seperti itu. Nah, itu menurut Ustadz Abdul Somad. Nah, itu adalah 3 tips untuk menghindari riba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.